UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Maulana Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Nama ini diambil dari wali besar penyebar Islam pertama di Tanah Jawa, Waliullah Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 kampus. Kampus 1 berada di Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Kampus 2 berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Kota Batu. Kampus 3 berada di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kampus 4 akan dibangun di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan dan budaya saing tinggi. Melalui misi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program pasca sarjana dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah. Fakultas Humaniora. Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah
selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turats sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih. Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional di Istanbul, Turki. Dan juga jadi finalis perkemahan mahasiswa kedokteran internasional ke-19. Sedang prestasi non-akademik di antaranya, jadi juara 1 paduan suara tingkat internasional, serta jadi juara 2 catur online tingkat internasional. Sebagai kampus bereputasi internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan, perusahaan, dan instansi pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Perseroan Terbatas Global Opportunities Commercialization Australia, Institusi Global Profesional Bangladesh, Universitas Hiroshima Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan Republik Korea, dan Jami'ah Arifak Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak peserta beasiswa Indonesia Bangkit Program Non-Gelar Peningkatan Kompetensi Digital Pendidik dan Tenaga Kependidikan kerjasama LPDP Kementerian Agama dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat dan sehat sehingga kita bisa hadir dalam sesi hari ini. Tak lupa pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya menjadi teladan bagi kita semua. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Bapak? Pastinya sehat dan pasti lebih semangat. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menyalakan notifikasi lonceng YouTube channel Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pastinya juga tetap bergabung dalam sesi sinkronus dan asinkronus di classroom masing-masing. Ibu Bapak sekalian, hari ini pastinya lebih semangat karena kemarin kita sudah ditemani oleh Coach Andre. Kemarin kita sudah membahas Chrome, kemudian ada
Gmail, dan juga Google Group. Nah, hari ini pastinya kita akan masih membahas tentang tools Google apa saja. Nah, kita sapa dulu Coach kita. Apa kabar Coach Andre? Halo, Halo Coach Andre, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Coach? Wah, tetap semangat ini Coach Diani. Jadi Alhamdulillah pastinya. kena cas dari Baik, Coach. teman-teman kemarin ini. Iya, betul. Sebelum kita mulai ya, Coach, kita sapa dulu ini siapa saja yang sudah hadir. Sepertinya ini dari Malang, ternyata pastinya sudah hadir. Nah, ini ada dari Bengkulu, Coach. Wow, jauh Wow, sekali. luar Ada dari biasa. Bengkulu. Wow, seluruh Indonesia. Ada dari Jogja. Alhamdulillah, Jogja. Jambi, Coach. Wow, Jambi, Sukabumi, Sumatera Utara, Karawang, Padang, Bandung. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang masih tetap semangat dan lebih semangat untuk hari ini. Baik Coach, kemarin kan kita sudah membahas tentang Chrome ya, pastinya dasarnya dari Google. Hari ini kita bahas apa ya Coach? Hari ini tuh kita mau membahas rumah dari tool ini ya, rumah dari rumahnya Google ini, yaitu Drive ini. Nah, di ini tuh konsep kita ingin belajar tentang bagaimana kita mengelola rumah kita, Drive kita supaya lebih nyaman digunakan. Google ya Coach ya, di mana semua data ya ada di situ kan Coach? Iya, betul sekali. Baik Ibu Bapak sekalian, tidak perlu berlama-lama, mari kita setelah ini pastinya akan ditemani oleh Coach Andri. Silakan Coach. Terima kasih Coach Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Coach Diani selaku partner saya hari ini. Wah, enak nih saya ya, tiap hari ditemani gonta-ganti nih para coach-coach hebat ini ya. Kemarin nggak perlu dikenalin ya, karena kemarin udah dikenalin Coach Diani ya. Baik, dan juga yang tak kalah yang tak kalah luar biasanya Bapak Ibu peserta BIB program non gelar yang hari ini sudah stay tune sejak tadi pagi kalau saya cek tuh ya. Dari admin sudah upload thumbnail ya, baru thumbnail aja, wah yang komen udah luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan seru-seruan lagi, ya kita akan belajar lagi tentang Google Workspace for Education. Nah kalau kemarin kita udah belajar mulai dari paling dasar, yaitu bagaimana kita masuk di area Chrome-nya, kemudian kita masuk di Gmail. Ini adalah pintu ya Bapak Ibu ya. Ini pintu utama kita untuk mengakses semua fasilitas yang ada di Google. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu Chrome itu adalah akses utamanya, kemudian Bapak Ibu masuk ke Gmail, itu juga menjadi akses pintu kedua untuk kita bisa open ya, untuk bisa open akun kita. Kenapa sih kok kita harus pakai Google Workspace? Kenapa nggak pakai akun yang umum saja gitu ya? Kenapa kok nggak pakai akun kita yang personal? Nah, ada banyak kelebihan Bapak Ibu yang hari ini akan kita kupas habis. Nah, jadi kenapa di pelatihan ini Bapak Ibu diajak untuk belajar tentang tools-tools Google supaya Bapak Ibu nanti bisa diaplikatifkan pada saat pembelajaran. Nah, baik. Nanti mungkin saya akan sedikit membahas juga tentang pekerjaan teman-teman ini yang kemarin ada di Classroom ya. Wah, luar biasa sekali ini ya. Sebagian udah kita cek dan kemudian sebagian juga udah kita kembalikan ya Bapak Ibu, karena banyak sekali yang ternyata hanya dikumpulkan saja tanpa dikerjakan ini. Nah, hari ini nanti kita akan kasih penjelasan nih Coach Diani. Gimana sih cara ngerjainnya gitu? Apakah cuma di like, maksudnya di turn in aja? Nah, atau bagaimana? Nah, nanti kita akan coba bahas lagi ya. Baik, untuk yang pertama Bapak Ibu, ini menunya menyambung dari yang kemarin Coach. Jadi kalau kemarin kita udah belajar Chrome, kemudian kepada Gmail, dan salah satunya itu grup Gmail-nya juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Drive. Nah, Drive itu apa? Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu karena semua udah pernah menggunakan ya. Nah, hari ini yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kita memaksimalkan atau mengoptimalkan fasilitas dari Drive ini. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau misalkan sudah login ke Chrome, kemudian login ke Gmail, pasti nanti akan muncul akun Bapak Ibu nih. Akun Bapak Ibu masing-masing ya, sesuai nama Bapak Ibu. Nah, di sampingnya itu selalu akan ditemani sama yang namanya !9 itu ya.
9 itu, nah di situ tempat untuk Bapak Ibu eksplor lebih banyak lagi tentang produk-produk dari Google ini. Nah, tapi kita nggak akan belajar semua Bapak Ibu. Kalau kita pelajari semua ini nggak cukup, ini kita cuma ketemu sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini. Tetapi kita akan mencoba untuk mengakses yang ini for education saja. Jadi yang workspace for education, pekerjaan kita sehari-hari nanti akan lebih dimudahkan dengan menggunakan ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang Drive. Apa sih Drive itu? Jadi kalau bisa dikatakan Drive itu seperti rumah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bedanya apa ya Pak? Drive yang ada di Google Workspace sama Drive yang ada di personal. Nah, dari yang pertama saja Bapak Ibu kita bisa lihat nih, tampilan dari awal saja. Dari tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka Drive ini, yang bisa kita lihat itu adalah yang pertama dari sisi menu. Nah, di menu ini kalau Bapak Ibu pakai yang personal, Bapak Ibu tidak akan menemukan yang namanya share drive atau drive bersama. Nah, ini fungsinya sangat menurut kami ya sebagai seorang guru, pendidik atau trainer itu sangat luar biasa sekali, karena di drive bersama ini kita bisa apa ya istilahnya, bisa punya rumah bersama gitu. Coach Diani memanfaatkan nggak drive bersama ini? Pasti dah, Coach, wajib Ya, itu. nah, Apalagi wajib tugas-tugas ya. Ya, itu karena kan kalau banyak banget ya kan. betul, kalau Tugas-tugas nggak ada anak-anak drive itu, Coach. bersama ini, kalau nggak ada drive bersama ini, kita rasanya gimana gitu ya. Jadi ini semacam kita ini pemilik apartemen yang kemudian kita buat blok-blok kamar-kamar yang kita sewakan untuk para penyewa gitu ya, Coach ya. Bahasa gampangnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini kita ingin coba kupas ya Bapak Ibu, seperti apa sih drive itu supaya kita nanti bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan drive kita. Nah, jadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin lihat perbedaannya saja ya, perbedaannya mendasar dari drive yang ada di Workspace, yang Bapak Ibu sekarang dapat fasilitas di akunnya UIN Malang, dengan fasilitas yang biasa itu kita bisa coba lihat tuh dari perbedaan penyimpanannya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek di pojok paling bawah ini. Penyimpanan dari Google Drive yang diberikan Bapak Ibu ini sampai 400 giga Bapak Ibu. Wah, bayangkan tuh 400 giga itu kalau mau nyimpen apa namanya, film itu sudah berapa film itu ya yang akan disimpan. Kalau menyimpan data itu udah berapa data, ini sama seperti isi satu laptop. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di Google akun personal yang itu bukan Workspace, Bapak itu hanya diberi 15 giga Bapak Ibu, dan itu cukup sedikit ya. Saya kalau 15 giga itu hanya untuk menyimpan data saya di sebagai trainer itu di satu minggu pertemuan itu udah penuh itu. Nah, saya butuh yang namanya tempat penyimpanan yang lebih luas lagi. Nah, di sini dengan kita memakai Google Workspace, kita diberi data atau diberi tempat penyimpanan atau ruang penyimpanan yang lebih besar. Nah, ini mungkin akan berbeda ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pakai Workspace di beberapa akun. Contoh misalkan akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID itu dulu awalnya unlimited Bapak Ibu. Setiap user itu dikasih unlimited, bebas ya. Bu Diani kalau pertama dapat dulu kan itu unlimited ya. Di sini nggak ada tulisannya ya. Tapi ternyata sekarang udah berkurang nih. Gus Diani tahu nggak sekarang tinggal berapa nih? Yang di Belajar ID. Sekarang tinggal 1 tera. Ya, semakin mengecil ya. 100 giga ya, 100 giga, 100 giga. Tinggal 100 giga, betul. Iya, betul. Masih lebih banyak ini yang ada di akun Bapak Ibu sekarang yang dipakai. Jadi sekarang hanya tinggal 100 giga, Coach Diani. Ini karena apa? Karena kan yang harus difasilitasi oleh Kemendikbud ini kan seluruh Indonesia ya ini ya, Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia, bahkan juga siswa-siswanya. Otomatis kita harus share drive ya, istilahnya berbagi drive gitu. Nah, otomatis berkurang lagi. Tapi menurut saya itu sudah juga lumayan ya, 100 giga untuk nyimpen-nyimpen. Saya aja di mana ini yang dari apa namanya Belajar ID ini aja kayaknya belum penuh nih. Ini saya coba cek ya. Di yang akunnya Belajar ID yang dari apa Kemendikbud ini kayaknya 100 giga saya juga belum kepake semuanya nih Coach. Jadi masih mungkin kepake berapa ya. Nah, kenapa? Karena kita sama-sama workspace-nya. Tetapi Bapak Ibu juga akan nanti mendapatkan yang berbeda ketika Bapak Ibu mungkin login pakai akun yang lain gitu ya.
misalkan dari akun contoh saja nih di akun BIB LPDP. Nah, ternyata Bapak Ibu dapat storage-nya itu lebih banyak, dapat 400. Nah, ini yang saya di akun Belajar ID ini ternyata saya dapatnya 100 giga nih, Coach. Ya, dulu full nih, dulu unlimited gitu ya. Saya malah Ya, ditantang betul. nih, ayo berapa giga lagi yang mau disimpan gitu ya. Ternyata sekarang dikurangi, hanya tinggal apa 100 ini? giga ya. Apa ya, bisa memilah nih, bahasanya itu kita bisa melihat lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi. Kalau misalkan kita nanti mau nyimpen ini gimana ya supaya lebih praktis, supaya lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu, kita punya nih yang namanya pengaturan di Drive. Supaya apa? Data, file, atau apapun yang Bapak Ibu simpan, itu bisa langsung direduce ya, atau dikurangi, atau di apa ya istilahnya, langsung dikompresi Bapak Ibu untuk penyimpanannya. Nah, contohnya seperti ini. Misal nih, dari komputer saya atau dari notebook saya itu saya punya file sebesar hampir lebih 300-an giga lebih Bapak Ibu. Tapi ketika saya upload di Google Drive, nah itu nggak nyampe 100 giga Bapak Ibu. Padahal kalau di komputer itu ketika saya cek itu jumlahnya hampir 300 giga lebih. Nah, saya waktu pertama kali upload ke Drive ini sempat kurius banget gitu ya. Waduh, jangan-jangan nanti ada yang hilang nih data saya. Jangan-jangan ada data saya yang nggak ke-save gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, data-data itu setelah saya cek lengkap, banyak sekali dan itu nggak ada yang hilang sama sekali. Nah, supaya kita bisa seperti itu, ternyata ada pengaturannya Coach Diani, supaya ketika kita save data kita upload data kita dari komputer kita, itu langsung di-reduce ukurannya. Bahkan ada yang nol juga loh Coach, itu ketika saya upload gitu ya, misalkan kayak PPT, Word, PowerPoint yang dari komputer saya, ketika itu di-upload ke Drive, kok tiba-tiba itu penyimpanan jadi nol. Nah, itu ternyata ada settingannya nih, Coach. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk hands-on. Nah, sudah dibuka semua ya, Bapak Ibu peserta. Hari ini kita akan coba masuk Drive Bapak Ibu. Nah, untuk pengaturannya ada di JIR. Nih, ada di pojok kanan atas, sebelahnya titik 9, itu ada tombol JIR, sama seperti kemarin ya, Bapak Ibu, kalau misalkan di Gmail itu kan juga ada tombol JIR. Nah, itu tinggal diklik aja, masuk menu setelan atau setting, kalau misalkan belum dibahasa Indonesiakan. Nah, di situ Bapak Ibu, kalau awalnya custom, Bapak Ibu, ada nama file namanya konversikan file upload. Nah, di sini ini posisinya masih uncentang ya. Kalau Bapak Ibu ini biarkan uncentang, maka setiap file yang Bapak Ibu upload itu nanti tidak akan terreduce atau terkonversi menjadi file-file yang ada di Google. Contohnya seperti ini. Misalkan file Word, ketika Bapak Ibu upload, dia akan tetap jadi Word. Nah, kita akan uji coba ya, Coach Diani ya. Saya ingin coba, atau Bapak Ibu juga bisa nirukan juga ya dari rumah, bisa hands-on langsung. Kita akan coba upload file dari komputer kita gitu ya. Ini akan saya coba buat satu folder dulu di sini. Nah, folder baru, coba misalkan saya akan buat folder baru, coba teman-teman yang di rumah atau Bapak Ibu peserta bisa ikut juga praktek ya. Nah, ini di dalam folder coba ini saya akan coba upload salah satu file dari komputer saya, Bapak Ibu. Saya akan ambil file ini aja dari misalkan Microsoft Word. Oke, misalkan saya ambil yang paling sederhana aja, mana ya? Oke, ini aja deh, kumpul abstrak. Oke, kemudian saya open, kemudian ini sedang proses di-upload nah, coba lihat ini. Kalau kita tidak merubah settingannya tadi, atau settingannya masih tetap konversi file upload ini di uncentang, maka semua file yang kita upload, baik itu Word, PowerPoint, atau Excel, dia akan tetap, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba lakukan settingan nih. Di sini akan saya coba melakukan settingan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi masuk di menu setting, saya ulang lagi ya Bapak Ibu, pilih Drive, kemudian pilih setelan atau setting, kemudian klik. Nah, yang konversi file upload ini kita akan centang atau cek, Bapak Ibu ya. Kita cek seperti ini. Kemudian, nah kita coba close. Yang ini kita akan coba cek. Kita refresh dulu ya Bapak Ibu.
Yang di satunya tadi kita refresh, settingannya kita cek juga apakah sudah berubah setelannya untuk kita centang tadi. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba nih upload file yang sama, satu kumpul abstrak TIP3. Nah, kita akan coba upload file yang sama Bapak Ibu. Oke, tadi filenya adalah yang ini ya, abstrak. Oke, kita upload file yang sama, kemudian kita akan lihat hasilnya. Jika file tadi Bapak Ibu sudah lakukan centang, maka coba lihat Bapak Ibu yang terjadi. File ini langsung secara automatically akan dikonversi menjadi filenya dari Google, yaitu Google Doc. Nah, yang lebih keren lagi Bapak Ibu, file yang Bapak Ibu upload tadi, dia akan terreduce di ukuran filenya, yang awalnya 67 KB, hingga sekarang tinggal 14 KB. Kalau kita buka dua-duanya, tidak ada satu huruf pun yang hilang, tidak ada satu tanda baca pun yang kereduce atau hilang gitu. Tapi di sini kelebihannya Bapak Ibu, file-file yang sudah kita upload tadi, dia ukurannya langsung diperkecil. Karena di Google, dia punya fasilitas untuk itu. Nah, makanya setting untuk Bapak Ibu bisa mengkonversikan file menjadi file yang miliknya Google, ini juga akan memudahkan Bapak Ibu untuk di sisi penyimpanan atau storage-nya. Makanya saya dikasih 100 GB tadi nggak penuh-penuh, padahal di dalamnya kalau Bapak Ibu boleh cek ya, nih ya, saya akan tunjukkan ya. Di file ini adalah semua file yang ada di komputer saya. Itu sudah saya upload Bapak Ibu, yang jumlahnya itu hampir 200 sampai 300-an giga. Tapi ketika saya upload semua ini belum yang di ini ya Bu, ini baru yang di file saya. Di file pribadi saya, belum dari file yang drive bersama atau share drive ini, yang saya berbagi file dengan banyak sekali anggota-anggota komunitas. Nah, ternyata file itu hanya 57,2 giga Bapak Ibu kalau kita cek. Padahal kalau ini saya lihat dari laptop saya, yang ini kemarin sebelumnya saya upload itu, semua data ini itu hampir 300 giga lebih Bapak Ibu. Nah, itu kelebihan yang pertama. Jadi, saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan fasilitas Drive, itu setting yang wajib dilakukan yang pertama adalah di setelan ini silakan ini dicentang Bapak Ibu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya setiap file yang Bapak Ibu upload ke Drive, itu akan berubah menjadi file miliknya Google. Tapi itu tidak semua ya Bapak Ibu ya, hanya file-file khusus saja. Contohnya seperti Google, kalau Word dia akan dikonversi menjadi Google Doc. Kalau Excel dia akan dikonversi menjadi Google Spreadsheet atau Google Sheet. Kalau PowerPoint dia akan dikonversi menjadi Google Slides. Nah, bagaimana dengan penyimpanan gambar, video, PDF? Nah, itu akan tetap Bapak Ibu. Dia akan tetap sesuai file tersebut. Tapi keuntungannya adalah Bapak Ibu bisa cek ya, kita atau saya pribadi itu punya banyak ribuan file Word Budiani, Coach Diani, itu ribuan file Word, ribuan file PowerPoint, ribuan file Excel. Nah, itu kalau ketika saya upload ke sini, nah itu langsung ke reduce gitu, langsung istilahnya itu berkurang banyak sekali. Jadi makanya penyimpanan saya tadi, Coach Diani, yang awalnya 300 itu sekarang hanya sekitar 57-an giga lah bahasanya seperti itu. Nah, ini cukup menyenangkan ya. Iya, menyenangkan sekali lah buat kita yang para hobi-hobi pengumpul file ini ya. Kalau Coach Diani sendiri gimana nih pengalamannya ketika sudah mengaktifkan fasilitas ini? Iya, makanya kalau dulu kan belajar ID kan memang unlimited, setelah itu turun 1 tera, nah sekarang turun lagi 100 giga. Makanya mau tidak mau, ya pastinya saya berikan konversi itu, setelan konversi. Nah, cuma kalau misalkan kalau sudah diupload di Drive, apakah harus diupload lagi itu, Coach? Oh, enggak perlu. Jadi ini sudah misalkan nanti Bapak Ibu sudah ada di Drive ya Bapak Ibu, misalkan nanti ternyata ini sudah terlanjur nih saya uploadnya pakai Word. Nah, ini supaya nggak menu-menuin, ya ini tinggal di-delete saja sebenarnya yang file Word ini. Karena bahkan ini sudah sama ya. Atau kalau misalkan ternyata, wah Pak, saya udah terlanjur upload nih Pak, banyak file, tapi ternyata ini saya belum sempat mengkonversi. Nah, cara mudahnya nanti akan saya bahas saat
saya menjelaskan Google Dokumen Bapak Ibu ya. Jadi saat nanti kita akan menjelaskan Google Dokumen, bagaimana sih cara merubah file yang udah terlanjur, ini saya upload tapi belum dikonversi, supaya bisa berubah menjadi file Google Docs secara otomatis. Tapi tidak hari ini, nanti saya sampaikannya saat materi tentang Google Docs. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih penasaran lagi. Oke, nah itu yang pertama Bapak Ibu settingannya. Nah yang kedua, Bapak Ibu juga bisa bekerja secara offline. Nah ini, tinggal Bapak Ibu centang nih, atau checklist yang settingan yang offline ini. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu ini checklist, Bapak Ibu bisa membuka, mengedit file dokumen, spreadsheet, atau slide, itu saat kondisi tidak ada internet. Nah, kan kita nggak bisa nih ya, memastikan kondisi tiba-tiba mungkin lampu mati lah, atau gangguan di SPD-nya, atau di ISP-nya yang Bapak Ibu pakai, tiba-tiba nggak bisa akses internet. Nah, tenang saja Bapak Ibu bisa tetap bekerja menggunakan file doc, slide atau spreadsheet ini dalam kondisi tidak ada jaringan internet, tetapi nanti ketika Bapak Ibu sudah ada jaringan internet, dia akan tersave otomatis. Data Bapak Ibu nggak akan hilang, data Bapak Ibu akan terus tersave. Misalkan nih, kita lagi ngetik, mengerjakan, misalkan membuat soal nih, kayak Bu Dian ini barusan membuat soal kan ya, dari nomor 1 sampai nomor 10, tiba-tiba mau ke nomor 11, itu internetnya down, atau internetnya mati, atau listriknya mati nih, nggak bisa akses wifi. Maka tetap aja kerja dari Google Doc, Coach. Jadi kita tetap kerja sampai 20, biarin saja. Nanti kalau misalkan tiba-tiba sudah nyala, internetnya udah connect, nah dia akan tersave otomatis. Nah itu kelebihannya kalau Bapak Ibu melakukan checklist atau centang di pengaturan yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi, ini salah satu setting yang harus Bapak Ibu lakukan ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu dapat kelebihan dari drive ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah melakukan setting ini, Bapak Ibu sudah tenang nih bahasanya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan apa sih yang berbeda lagi dari drive di Google Workspace dengan drive yang ada di Google yang personal, akun personal. Nah, Bapak Ibu, kalau yang di Workspace, Bapak Ibu nggak ada nih yang namanya menu drive bersama. Atau kalau di bahasa Inggris itu apa ya? Share drive ya. Nah, jadi di sini kalau yang ada di Bapak Ibu hanya ada My Drive atau drive saya dan Share with Me. Atau dibagikan pada saya atau dengan saya. Nah, kalau Share with Me ini Bapak Ibu, itu hanya Bapak Ibu menerima share atau menerima file yang bisa melihat hanya saya dengan Bapak Ibu saja. Orang lain nggak bisa lihat. Coach Diani misalkan share ke saya nih satu file. Maka yang hanya bisa lihat saya dan Coach Diani. Walaupun itu bisa dikasih settingan ya, all people can view this file gitu ya. Tetapi tetap aja antara pemilik dan yang diberikan link saja. Tetapi bedanya dengan drive bersama ini, kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu dengan seluruh Bapak Ibu yang ada di mana saja. Contoh nih misalkan, saya ingin membuat drive bersama nih. Hari ini saya ingin membuat drive bersama peserta BIB misalkan. Peserta BIB nih, BIB UIN Malang. Nah, UIN Malang. Oke, misalkan seperti ini, saya buat. Nah, dari peserta ini, Bapak Ibu, nanti saya ingin dari file ini berbagi file nih. Saya ingin berbagi file dengan teman-teman yang ada di dengan teman-teman yang ada di LPDP UIN Malang ini. Nah, ini kebetulan di sini kan sudah ada ya. Nanti saya akan coba invite dengan teman-teman ini, file-file tadi itu akan saya invite untuk teman-teman yang ada di sini untuk bisa mencoba yang namanya drive bersama. Nah, dari sini caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita tinggal menambahkan saja. Nah, contoh nih, kelola anggota. Nah, saya akan menambahkan Bapak Ibu, sebagai contoh, saya akan menambahkan beberapa teman-teman yang ada di peserta untuk menjadi, untuk bergabung lah bahasanya ya, bergabung. Ini saya akan menambahkan contoh ini ya. Mungkin tidak akan saya invite semua. Semoga yang saya invite ini ada, jadi nanti bisa interaktif ya, bisa langsung ngasih komen di YouTube ya. Coach Diani tolong dipantau ya. Ini ada Pak Yoyo, kemudian saya akan nambahkan lagi ada Bu Tati Latifa, kemudian saya akan nambahkan lagi siapa ya? Bu Fatin, saya akan nambahkan lagi Bu Fitria. Kita akan coba untuk beberapa orang dulu ya. 1 2 3 4 5 orang deh, 5 orang deh. Bu Vivi, sama satunya Bapak lagi nih. 1 2
1, 2, 3, 4, 5. Oh, tambah satu lagi deh, Bapak-bapak. Oke, ini Bapak Ahmad. Nah, oke. Nah, semoga ini beliau-beliaunya hadir ya hari ini ya. Oke, sekarang saya akan kirim pada beliau. Nah, secara otomatis, Coach, ini itu langsung muncul. Oh, sudah ada yang langsung mencoba membuat juga ini ternyata. Wah, Dan langsung mengundang coachnya ini ya. Luar biasa ini. Keren ini Bapak Ibu, coach kita, coach ini keren nih. Bapak Ibu peserta ini langsung hands pesertanya on luar ini. biasa, Coach. Langsung praktek. Iya, langsung praktek ini. Keren ini. Ini saya pengen tahu nih siapa nih yang membuat nih. Ini yang membuat, saya bisa lihat anggotanya nggak ya? Nah, ini yang membuat Bu Siti nih ya. Oke, sip, mantap nih. Nah, Bapak Ibu bisa cek nih ya, dari Bapak Ibu yang sudah saya invite tadi 7 orang tadi, saya akan mengupload sebuah file coba nih. Saya akan upload sebuah file. Nah, file ini aja dah, contohnya misalkan. Nah, file ini akan saya upload Bapak Ibu. Nah, secara otomatis 7 orang yang sudah bergabung di Drive bersama tadi, dia pasti sudah akan bisa melihat file yang saya upload tadi. Nah, seperti ini. Jadi, coba nih Bapak Ibu yang 7 orang ini, apakah ada ya hari ini di room kita atau di live session kita? Ada Pak Ahmad, Pak Bu Ana, Pak Cep Yuyu, Bu Fatin, Bu Latifah. Apakah Bapak Ibu ada dan Bapak Ibu bisa melihat nih hari ini? Nah, file yang sudah saya share. Nah, kalau sudah lihat artinya Bapak Ibu dengan Drive bersama ini kita lebih memudahkan pekerjaan kita. Kalau dulu kita diminta mengumpulkan data, ingat nggak Coach Diani? Kalau dinas minta data gitu gimana tuh? Harus hari ini, harus dikumpulkan hari ini. Padahal jarak, kalau kayak Coach Diani ini mungkin deket ya dinasnya ya. Dari kota ke Kota Batu itu dekat. Kalau misalkan yang teman-teman kita di kabupaten ini kayak Coach Viro ini besok nih ya. Rumahnya di Karangploso tapi dinasnya itu ada di Kepanjen. Nah, itu harus menempuh perjalanan lumayan jauh sekali itu ya kalau harus mengumpulkan data. Tetapi dengan adanya ini ya Bapak Ibu ya, dengan adanya Drive bersama, kita bisa ngumpulin data, tugas atau apapun itu dengan lebih cepat. Gitu, Coach. Jadi kita sangat apa ya? Juga teknologi ya, sangat membantu sekali dan kalau saya lihat nih, kayaknya para peserta udah nggak sabar nih, Coach. Lihat nih, udah banyak yang membuat langsung praktek ini ya. Tenang Bapak Ibu, tahan ya, tahan. Karena nanti di penugasan Bapak Ibu juga akan membuat ini di file Bapak Ibu masing-masing. Sampai kehabisan kata-kata ini, coba lihat nih. Coach bisa bantu baca ini ya. Ada file bersama kelas B. Ada yang langsung buat kelas A. Waduh. Luar biasa ini peserta kita hari ini ya. Memang keren-keren ini. Mantap. Ya, nah itu salah satu. Nah, Bapak Ibu, berapa sih batasan peserta yang bisa kita masukkan di sini? Kalau yang pernah saya coba itu unlimited, Bapak Ibu. Saya pernah punya peserta pelatihan itu hampir sampai 2.500 itu dalam satu Drive bersama. Mereka kumpul tugas di situ, mereka upload data di situ, mereka buat folder di situ dengan semua nama itu nggak nge-lag sama sekali Coach Diani. Jadi saya bisa ngecekin satu persatu semua datanya peserta itu. Apalagi yang ini cuma 1.000 ya, wah pasti keren gitu Bapak Ibu. Nah, ada pengalaman nggak Coach Diani dengan Drive bersama ini? Iya, biasanya saya pernah punya Drive tuh dengan kerjasama dengan Ibu Bapak yang punya akun Belajar ID di seluruh Indonesia, Coach. Jadi banyak sekali kita bisa share pengalaman, mungkin kalau sebagai pendidik ya RPP, modul, dan lain sebagainya, Coach. Wow, mantap sekali itu ya. Nah, Bapak Ibu, selain kita bisa manfaatkan untuk ini, untuk apa ya? Nah, ini Bapak Ibu bisa cek ya. Ini di saya. Kebetulan ketika saya waktu itu diberi amanah sebagai seorang koordinator Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan bukakan. Nah, saya tidak perlu lagi ribet ketika saya harus berbagi perangkat pembelajaran dengan teman-teman Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek di sini. Ini contoh nih ya, perangkat pembelajaran tahun 2022 atau 2021 lah bahasanya nih, paling gampangnya ya. Nah, saya bisa berbagi file dengan teman-teman di sekolah saya yang jumlahnya guru itu ada sekitar hampir 90-an ini, Coach. 80-an lah, 80 guru. Banyak ya, Coach, guru di tempat saya ya. Nah, dengan 80 orang itu,
Kalau 80 orang itu saya harus berbagi satu-satu. Mereka colok flash disk ke saya ketika mereka membutuhkan perangkat ajar. Pak Coach Andre, saya minta ini dong perangkat pembelajarannya dong gitu. Oke, mana flash disknya? Wah, misalkan 80 orang nih minta dalam sehari. Saya nggak kerja-kerja nih, saya hanya tiap hari kerjaan saya hanya berbagi file ini. Tapi dengan adanya Drive bersama, saya hanya tinggal bilang, Bapak Ibu, semua perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu butuhkan, semua file-file data tentang kekurikuluman mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 nih ya contohnya, itu sudah saya upload semua di Drive bersama SD Anak Saleh. Silakan Bapak Ibu bisa akses di sana. Silakan Bapak Ibu bisa ambil, download, atau menambahkan silakan. Karena semua RPP, silabus, media mengajar, itu semua sudah saya upload di sana. Jadi kalau Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu tinggal klik atau ambil di sana aja. Syaratnya apa, Coach? Syaratnya satu, kita harus tergabung dalam apa? Dalam komunitas yang sama, atau dalam Drive bersama. Nah, contoh nih, ada guru saya ini ada sekitar ini kalau 110 nggak mungkin ya, mungkin ada sama teman-teman karyawan juga ya, teman-teman staff maksudnya ya. Nah mereka gabung juga di Drive bersama. Nah mereka bisa langsung akses nih. Jadi kalau kita punya, misalkan buat apa, Coach, biasanya kita buat dulu buat RPP ya. Kalau sekarang kan kita buat perangkat ajar ya, media ajar bersama. Nah, kita bisa langsung buatnya di sini. Nah, teman-teman, nanti kita bisa kasih fasilitas nih. Contoh, saya sebagai manajer, berarti saya pengelola dari Bapak Ibu sebagai pengelola dari Drive bersama ini. Tapi Bapak Ibu, di sini ada akses yang bisa Bapak Ibu berikan pada member-member Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa nih, sebagai manajer, sebagai content manager, sebagai kontributor, komentar, atau just viewer. Kalau Drive bersama Bapak Ibu hanya ingin dibagikan kepada orang, tapi hanya sebagai penglihat saja, wah ini orang dari luar, ini nih, dari luar anggota nih misalkan, saya hanya ingin beliau hanya sebagai viewer, maka hak aksesnya hanya dia sebagai pelihat saja. Tapi kalau sebagai komentar, dia juga sebagai pelihat dan memberikan komentar. Tapi kalau sebagai kontributor, dia juga bisa sebagai yang menambahkan file atau mengedit file. Nah, kalau content manager, dia bisa menambahkan, mengedit, bahkan mendelete. Bedanya. Tapi kalau kita sebagai manajer, kelebihannya selain kita bisa menambahkan, mendelete, memindahkan, atau kita juga bisa menghapus, kita juga bisa menambahkan orang. Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu selain membuat Drive bersama, nggak perlu takut, jangan-jangan nanti file saya ini dicuri, atau file saya nanti dibuat yang nggak macam-macam misalkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa memberikan batasan, atau Bapak Ibu bisa memberikan hak akses untuk para member-member yang ada di Drive bersama Bapak Ibu. Jadi caranya seperti apa? Contoh nih, saya tadi membuat, saya tadi buat apa ini Coach ya? Ternyata sudah banyak yang mencoba ini. Punya saya tadi yang mana ini ya? Wah, luar biasa. Ini dia. Iya, ini tadi ya, misalkan. Nah, saya bisa memberikan pengaturan, jadi masuk aja ke tanda panah ini Bapak Ibu ya, kemudian kelola anggota. Nah contoh nih, Pak Ahmad Badrianto, misalkan Pak Ahmad ini hanya kita sebagai viewer, pelihat saja atau viewer saja. Untuk Bu Ana Fitratunisa, saya beri akses sebagai pengomentar saja. Kemudian Pak Cecep Yoyo, dia sebagai kontributor. Nah, sedangkan Bu Fatin Hamama ini sebagai pengelola konten. Maka kita juga bisa memberikan hak akses yang berbeda Bapak Ibu kepada user atau member-member kita. Tujuannya apa? Ketika kita memberikan hak akses seperti ini, maka kita nggak khawatir lagi gitu loh. Kalau kita sebagai anggota atau ketua dari komunitas ini. Nah, Bapak Ibu yang saya beri tadi, Bapak Ibu juga bisa langsung akses nih di sini. Bapak Ibu bisa langsung misalkan nambahkan file, ngedit file, atau bahkan tadi kalau sudah jadi content manager, jadi dia boleh mendelete file misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan hak akses pada teman-teman kita. Nah, keren nggak Coach Diani nih? Jadi Bapak Ibu jadi lebih pastinya nyaman lah. Keren sekali. Betul. Iya. Jadi Bapak Ibu jadi lebih ini ya, lebih nggak khawatir ya kalau pengen bagi-bagi file ya Coach ya. Iya, keamanannya juga terjamin kan Coach. Jadi tidak semua sekali. orang, apalagi yang tidak punya akses yang bisa mengedit, apalagi menghapus. Begitu kan Coach? Betul sekali. Selain itu,
kita pun masih bisa memberikan hak akses pada anggota kita atau member kita. Kalau dirasa member kita ini, kayaknya member kita ini dia cukup sebagai pelihat deh. Nah, dia cukuplah kita kasih dia sebagai seorang viewer atau komentar saja. Tapi kalau kita ingin berbagi file, sharing file, kita ingin ngerjakan bersama-sama, maka Bapak Ibu bisa memberikan hak akses sebagai content manager. Nah, itu Bapak Ibu kelebihan dari drive bersama ini. Kalau yang drive saya apa? Ya drive saya ini drive pribadi Bapak Ibu. Jadi drive pribadi yang Bapak Ibu hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu saja. Orang lain nggak bisa mengakses nih Bapak Ibu ya. Sama seperti yang di tempat saya tadi, ini orang lain nggak akan bisa mengakses drive saya kalau saya nggak memberikan share gitu ya, share folder gitu ya. Bedanya begini Bapak Ibu, kalau di sini kan juga bisa coach kita share folder. Bisa, tapi bahasanya apa? Kalau di sini misalkan saya hanya share folder ya, untuk orang-orang yang saya kasih linknya saja, maka ya hanya untuk orang itu saja Coach Diani. Tapi kalau di sini misalkan nih, saya ingin berbagi file dengan Bapak Ibu yang ada di anggota itu tadi, maka semua anggota bisa lihat. Nah, lebih mudah kan Bapak Ibu ya? Nggak perlu satu-satu, Bu, ini Bu saya kasih filenya, Bu, ini Bu saya share filenya. Aduh, itu sudah wasting time dan zaman dulu banget gitu loh. Tapi yang sekarang dengan adanya drive bersama, Bapak Ibu harusnya lebih bisa kebantu nih. Bapak Ibu bisa lebih ketolong untuk membagi file, untuk sharing file dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah mencoba? Saya kok tanya sudah mencoba. Sudah dilakukan malah ini Coach Diani. Sudah pada buat semuanya ini dan sudah mengundang kita ini kayaknya. Coach foldernya yang masuk Coach. Luar biasa. Oke, baik. Nah, rupanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kelebihan dari drive yang ada di workspace ini jika dibandingkan dari yang ada di personal seperti itu. Tapi pertanyaannya seperti ini sekarang muncul. Pak, saya juga di tempat saya akun personal nih Pak. Tetapi kenapa di tempat saya itu ada juga drive bersamanya? Nah, kita akan lihat nih. Coba ini akun personal Bapak Ibu ya. Ini yang saya buka sekarang akun personal andreasetiono@gmail.com. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek juga ya, bisa lihat di sini akun personal saya andreasetiono@gmail.com. Kalau saya buka drive-nya, oke Bapak Ibu, saya buka drive-nya ini. Nah, kenapa di saya juga ada drive bersama gitu masalahnya ya. Jadi ini kok di akun personalnya Pak Andre juga ada atau Coach Andre ada drive bersama. Katanya tadi kalau akun personal nggak ada drive bersama. Kira-kira gimana ya? Apakah karena saya coach gitu ya? Jadi di akun personal saya ada drive bersamanya. Tidak Bapak Ibu. Jadi drive bersama di sini adalah drive bersama dari hasil kita di-invite. Jadi kalau kita di-invite, kita bisa memiliki drive bersama. Tetapi di sini di akun personal, kita tidak bisa membuat Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Saya akan coba belah layar saya jadi dua. Nah, kan saya kita akan coba bandingkan. Coba Bapak Ibu. Kalau saya klik share drive atau drive bersama di akun personal, jadi yang sebelah kiri ini drive personal saya, yang sebelah kanan ini adalah drive workspace saya. Nah, kalau saya klik sama-sama drive-nya, Bapak Ibu ya, yang di akun personal, saya ini sebagai yang diundang saja. Saya hanya sebagai peserta yang diundang di drive bersama. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, walaupun pakai workspace, itu juga bisa mengundang akun personal Bapak Ibu. Nah, ini kelebihannya ya. Tetapi di sini kekurangannya adalah kalau di akun personal, saya nggak bisa nih kalau saya pengen buat akun atau drive bersama nih. Nah, ini nggak ada menunya. Tapi kalau yang di sini, Bapak Ibu, yang di akun workspace, nah, saya bisa membuat drive bersama. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini kalau coba saya agak minimize. Nah, gini. Nah, di sini saya bisa buat nih drive bersama Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pakai akun workspace, drive bersama ini kita bisa fasilitas membuat. Tetapi kalau di yang akun personal, kita hanya sebagai yang diundang saja. Kita nggak bisa membuat. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun kita misalkan diberi hak akses untuk sebagai
Contohnya sebagai content manager tadi, ya kita hanya bisa menambah, mengedit, tapi saya nggak bisa menambahkan orang, Bapak Ibu. Beda banget dengan yang ketika di Drive bersama yang kita Google Workspace, kita bisa menambahkan, kita bisa membuat, dan kita ya punya banyak akses lah untuk itu, seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kelebihan-kelebihan dari kenapa kok kita harus pakai akun Workspace seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu, kita juga akan diberikan banyak sekali kelebihan-kelebihan lain ya ketika kita menggunakan akun Workspace ini. Nah, kurang lebihnya itu untuk materi kita yang pertama ini. Wah, gimana nih Coach Diani? Untuk materi kita yang pertama ini seru nggak nih? Coba dicek di komennya YouTube ini ya. Gimana nih Bapak Ibu? Ini masih banyak yang semangat. Ya? Nah, semangat membuat pendidik lebih kreatif, inovatif. Wow, iya. keren sekali. Tentunya begini Bapak Ibu, yang terpenting dengan adanya Drive bersama ini, kita bisa mengaplikatifkan yang namanya 4C. Tahu nggak Coach Diani, 4C itu apa? Keterampilan atau kecakapan abad 21 yang salah satunya adalah collaboration. Jadi jangan mimpi Bapak Ibu bisa mengajar 4C anak-anak, ya. Anak-anak kita itu harus punya keterampilan abad 21, tetapi ternyata gurunya belum punya keterampilan abad 21. Nah, itu nonsen menurut saya. Maka dari hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen belajar yang namanya kecakapan abad 21 yang salah satunya adalah kolaborasi, maka Bapak Ibu bisa manfaatkan yang namanya Drive bersama ini. Loh, Pak, kan hanya berbagi file. Coba Bapak Ibu berbagi file atau berbagi data pembelajaran saja yang paling sederhana saja. Bapak Ibu punya misalkan contoh best practice tentang bagaimana cara mengajar, misalkan nih Bapak Ibu guru agama nih mengajar, bagaimana Bapak Ibu punya best practice tentang mengajar bagaimana mengenalkan zakat kepada anak-anak. Coba ketika Bapak Ibu upload di Drive bersama dan itu dilihat oleh Bapak Ibu guru PAI di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sudah memberikan, wah, luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan ya, bahwa kebermanfaatannya itu ternyata yang file yang Bapak Ibu bagikan di Drive bersama, itu bisa dinikmati oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Dan yang memakai juga nanti akhirnya semua orang. Selain jadi jariah Bapak Ibu, data atau file yang Bapak Ibu kolaborasikan tadi, mungkin bisa jadi akan mendapatkan tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain yang ada di mungkin belahan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang lain. Oh, Pak, saya nggak bisa nih Pak ngajar zakat dengan sistem Bapak di tempat saya. Saya bisanya seperti ini. Wah, itu akan jadi sharing guru-guru yang luar biasa itu ya Bapak, ya Coach Diani ya. Jadi kita bisa langsung berbagi file. Contoh seperti Coach Diani tadi, berbagi file dari guru-guru di seluruh Indonesia dengan akun Belajar ID. Saya yakin deh Coach Diani pasti banyak mendapatkan hal baru dari teman-teman. Betul nggak? Iya, pastinya banyak sekali inspirasi-inspirasi dari pendidik lain pastinya Coach. Karena banyak sekali kreativitas dari pendidik di seluruh Indonesia. Sangat banyak sekali. Iya, benar sekali. Contoh sederhana seperti yang saya sampaikan tadi. Coba kalau misalkan nih, saya sekarang ya, men-challenge Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, hari ini saya ingin challenge peserta BIB ini. Bagaimana Bapak Ibu mengajarkan tentang zakat di kelas Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu membuat satu statement lah, satu tulisan di Google Doc ya. Nanti Bapak Ibu silakan upload di BIB ini, peserta BIB yang sudah baru saja kita buat tadi ya. Silakan Bapak Ibu buat di situ. Nah, coba nanti pasti kita akan dapat banyak sekali istilahnya best practice dari Bapak Ibu bagaimana cara mengajarkan tentang zakat kepada peserta didiknya. Nah, ini Bapak Ibu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu saja. Dari teman-teman kita yang dari tenaga kependidikan, ini sangat membantu sekali ya, seperti yang saya contohkan tadi ya Coach Diani ya. Kita bisa, istilah bahasanya ya, bisa berbagi file, sharing file antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Nggak perlu lagi ribet, seperti itu. Oke. Baik, mungkin cukup ya itu ya untuk Drive ya, karena kita juga harus berbagi dengan dua materi yang lanjut ini ya. Oke, baik. Kita tinggalkan ya Bapak Ibu, tapi nanti jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti, wah saya kok masih ada yang belum jelas nih Coach tentang penjelasan Coach tadi. Nah, di Classroom Bapak Ibu, itu sudah saya siapkan filenya, saya siapkan materinya. Jadi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu atau Coach Diani, nah di sini sudah saya siapkan nih materinya tentang Google Drive. Bapak Ibu bisa pelajari di sini langsung nanti. Step by step settingannya, apa yang tadi saya sampaikan, apa yang keluar dari saya, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan materinya.
Dan itu sudah langsung saya rilis tiap hari, tiap pagi. Jadi Bapak Ibu sudah punya, harusnya ya kalau setiap pagi udah stay tune di Classroom ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung lihat nih materi yang saya sampaikan hari ini tadi, ternyata juga sudah saya ambil dari file-file ini. Nah, ini sudah saya buat step by step-nya, bagaimana cara yang, apa yang saya sampaikan tadi sudah ada di sini. Nah, keren nggak Coach? Jadi nggak perlu takut ketinggalan ya Coach ya. Iya, berarti Bapak peserta harus aktif ya Coach melihat betul, sesuai yang masing-masing disampaikan ya. Coach Diani tadi kan, harus aktif di sinkronus dan asinkronusnya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke menu yang kedua nih ya, menu yang kedua. Kalau dari yang saya sampaikan tadi, yang kedua ini kita akan belajar apa ya? Di yang kedua kita akan belajar yang namanya Jimit, Bapak Ibu. Apa sih itu Jimit? Makanan apa lagi itu ya Jimit itu? Nah, Bapak Ibu, nanti silakan masuk ke menu titik 9. Nah, di situ sudah ada yang namanya Meet, Bapak Ibu. Nah, Meet ini apa? Meet ini adalah tempat Bapak Ibu untuk melaksanakan konferensi video meeting atau konferensi online, atau Bapak Ibu ingin mengadakan kelas online seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu kalau pengen rapat, pengen mengadakan webinar atau pelatihan. Nah, sekarang difasilitasi dengan fasilitas gratis yang namanya Google Meet, Bapak Ibu. Nah, di Google Meet ini, Bapak Ibu, sangat membantu kita sekali. Contoh nih ya, kita akan coba bahas dulu. Saya akan buat langsung rapat instan ya, Bapak Ibu, di sini. Nah, kita akan coba belajar bagian-bagian yang ada di Jimit dulu. Nah, Pak, kan sudah ada nih merek-merek lain dari produk yang lain juga nih, Pak. Apakah itu tidak cukup nih? Apakah kita juga masih harus pakai yang Jimit ini? Nah, Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Tetapi, Bapak Ibu, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang gratis lah bahasanya. Kalau ada yang gratis, kenapa harus berbayar? Nah, kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini, Bapak Ibu, kita akan coba kupas tentang fasilitas meeting online yang itu mudah, simple, gampang buatnya, dan bisa diaplikatifkan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Kan sekarang udah nggak pandemi nih, Coach. Bagaimana saya memanfaatkan ini? Wah, itu sangat apa ya? Sangat bisa sekali gitu, Bapak Ibu. Contoh misalkan nih, Bapak Ibu, oh ya kan teman-teman sudah pada masuk nih peserta didik ya. Terus buat apa nih saya pakai Jimit? Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan pelajaran tambahan. Contoh nih, daripada Bapak Ibu harus datang ke rumahnya peserta didik satu persatu, untuk remedial teaching, Bapak Ibu bisa adakan, masih bisa diadakan melalui Google Meet ini. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu nih ngadakan remedial teaching yang anak harus dipulangkan sampai sore. Oke, Nak, pulang sesuai jadwal, tapi nanti sore kita ketemu ya di link Meet yang Bapak akan share di Classroom kita. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi Meet tidak hanya terbatas pada saat kita pandemi aja kemarin, tetapi saat kita udah non-pandemi seperti ini, kita juga tetap bisa manfaatkan. Apalagi kalau Bapak Ibu kreatif ya, kreatif inovatif, kita juga bisa membuat video pembelajaran dari Google Meet loh. Coach Diani pernah nggak membuat video pembelajaran dari Google Meet? Nah, itu saya dulu sering melakukan itu ya. Membuat video pembelajaran dari Google Meet. Nah, oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah what is different-nya ya, apa perbedaannya dari yang Meet biasa dengan Meet yang dari Google Workspace ini. Nah, itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Contoh yang pertama ini yang akan saya tunjukkan adalah yang pertama dari sisi menunya ya Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan di di pelajaran kemarin bahwa Bapak Ibu nggak akan lepas dari yang namanya titik 9 sama titik 3. Nah, titik 3 ini seperti kantong Doraemon. Kalau Bapak Ibu klik, dia langsung banyak menu-menu yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu klik di titik 3 ini, Bapak Ibu akan dapat menu-menu baru. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan kalau kita menggunakan akun personal sama akun Workspace. Nah, contoh yang paling bisa dilihat itu adalah di menunya. Nah, yang paling ketara di sini adalah kalau Bapak Ibu pakai akun Workspace, itu ada fasilitas untuk melakukan recording. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada fasilitas melakukan recording. Kemudian Bapak Ibu juga ada fasilitas juga yang itu tidak ada juga ya di di akun biasa. Itu kita bisa melakukan polling, Bapak Ibu ya. Bisa melakukan polling, kemudian bisa melakukan recording. Kita bisa juga namanya ruang kerja kelompok. Atau kalau bahasa kerennya biasanya ya, breakout room. Nah, kita bisa kerja kelompok. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan ketika kita menggunakan
apa namanya workspace ini ya Bapak Ibu, Google Workspace. Nah, yang terbaru Bapak Ibu kita juga bisa langsung apa ya Q&A. Ya, kita bisa langsung tanya jawab langsung di fasilitas ini. Nah, nanti saya akan coba nih Coach Diani mungkin bisa gabung dong. Ini sudah kelihatan nih anunya apa namanya classroomnya apa meet-nya. Silakan kalau Coach Diani mau gabung. Nah, nanti kita akan coba ya, kita akan berkolaborasi menggunakan Google Meet ini. Nah, kemudian di sini juga ada transkrip atau rekaman percakapannya. Bapak Ibu bisa juga atur. Nah, di sini Bapak Ibu kelebihannya kita juga bisa mengatur nih, mengatur bagaimana sih sebagai seorang pengelola rapat itu, kita bisa atau penyelenggara rapat, kita bisa memberikan pengaturan kepada teman-teman yang nanti akan gabung di rapat kita. Salah satunya adalah di pengelolaan penyelenggara atau kontrol penyelenggara. Nah, itu biasanya kalau Bapak Ibu buka Jimit ya, Bapak Ibu bisa praktek ya langsung dibuka Jimitnya itu ada yang tombolnya adalah seperti gembok, kunci gembok itu ya, gembok itu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa ngatur untuk kontrol penyelenggara. Misalkan peserta nggak boleh berbagi layar, maka ini kita centang aja. Peserta nggak boleh kirim chat saat Bapak Ibu menjelaskan. Atau peserta nggak boleh kirim emoticon atau reaksi apapun atau hands up atau apapun. Pokoknya di 15 menit pertama peserta harus fokus deh mendengarkan saya menjelaskan misalkan. Nah, atau kita juga bisa langsung matikan mikrofonnya supaya apa? Supaya ketika peserta itu nggak berisik atau nggak mengganggu pada saat kita melakukan presentasi. Nah, kalau misalkan ini dicentang Bapak Ibu atau beberapa ini juga bisa ya, tergantung pengaturan yang ingin Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sebagai penyelenggara rapat. Tapi kalau Bapak Ibu bukan sebagai penyelenggara rapat, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan ini. Nah, ini saya juga bisa sekarang mengundang Bapak Ibu nih misalkan. Nah, contoh saya pengen mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di rapat kita. Nah, kita bisa, ini Coach Nana ini yang rupanya sudah bergabung dahuluan ini. Wah, thank you Coach Nana sudah hadir di ini untuk uji coba nih Coach ya. Atau mungkin Bapak Ibu peserta lain yang ingin mengakses juga boleh nih. Saya akan coba kirim aksesnya ini ke admin ya, ke admin. Nah, oke, saya akan coba kirim ke admin. Mungkin bisa di-share nih admin untuk linknya di YouTube ya. Siapa tahu kita bisa uji coba nih. Oke, itu sudah kelemahan. Halo Coach Nana. Nah, Coach Nana ini bergabung nih ya di Jimit kita. Nah, Bapak Ibu, nah bisa juga kita bisa saling sharing ya Bapak Ibu dengan teman-teman kita. Kita bisa saling share dengan teman-teman kita yang ada di manapun. Nah, saya sudah share atau admin sudah share Bapak Ibu link Jimitnya di YouTube komen. Silakan kalau Bapak Ibu ingin bergabung. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana. Oke, selamat datang Pak Habibi. Selamat datang juga siapa ini yang baru sedang mau bergabung. Nah, di sini nanti kita kalau sudah ada peserta, kita juga bisa Bapak Ibu melakukan setting atau pengaturan. Pengaturan apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan meeting online bersama teman-teman? Nah, tentunya yang pertama adalah tata letak Bapak Ibu. Nah, tata letak ini bisa kita atur, itu bisa otomatis dia mengatur sendiri siapa yang berbicara, dia akan muncul di tengah, siapa yang nggak berbicara dia bisa diatur di pinggir. Nah, itu bisa kita atur dari tata letak. Jadi di menu 3 tadi Bapak Ibu tinggal klik atau bersusun. Nah, kalau bersusun ini kita juga bisa memaksimalkan nih. Kita bisa atur sampai ke 49 orang bisa kelihatan semua di layar. Nah, itu bisa. Atau kita hanya ingin yang sedang present aja itu yang kelihatan, yang tampil. Atau kita pengen tampilan yang samping menampilkan untuk slide, sampingnya lagi teman-teman yang hadir hari ini. Nah, misalkan. Nah, ini kita juga bisa melakukan. Nah, ini settingannya ada di mana Bapak Ibu? Ada di tata letak. Jadi ketika Bapak Ibu membuka tata letak, ini akan tampil. Nah, wah ini kita kedatangan nih, ada salah satu peserta. Halo Ibu Yenti Tiara. Wah, keluar lagi rupanya. Lagi disapa, lagi keluar. Nah, ini Bapak Ibu bisa explore juga ya. Bisa explore. Nah, kita juga bisa melakukan perekaman nih Bapak Ibu. Contoh nih ya. Nanti kalau kita melakukan perekaman, kemudian kita record, nah seperti ini, maka ini file ini akan terrecord juga Bapak Ibu secara otomatis. Nah, file ini akan kita rekam dan nanti akan tersimpan di database kita atau di Google Drive kita. Halo Bapak Ahmad dan Ibu Yenti, selamat bergabung di Google Meet. Nah, mungkin bisa on cam ya, supaya kami bisa lihat Bapak Ibu hari ini sedang interaktif sekali. Terima kasih sudah bergabung di sini. Nah, fungsi-fungsi,
Halo Bapak Ahmad. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Wah, subhanallah. Bapak Ahmad dari mana ini Bapak Ahmad? Bapak Ahmad dari kota apa? Atau dari mana? Oh, Masya Allah, subhanallah. Salam kenal Bapak Ahmad, saya Coach Andre. Luar biasa sekali ini. Gimana nih pengalaman belajarnya hari ini? Bisa di-share, Coach Pak Ahmad? Ngikuti ya dari tadi ya? Oke, terima kasih Pak Ahmad Badrianto yang sudah bergabung dan mencoba untuk memfasilitasi. Nah, saya juga bisa nih Bapak Ibu di fasilitas yang workspace ini memberikan polling misalkan ya. Saya ingin membuat polling nih yang itu apa namanya bisa langsung dijawab oleh audiens atau oleh peserta yang sekarang sedang bergabung. Nah, contoh seperti itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai kontrol penyelenggara, tadi kan di Pak Ahmad ini ada noise ya, ada yang suara yang masuk pada saat saya menjelaskan. Nah, itu bisa langsung kita mute. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa kirim yang namanya polling nih. Contoh, bagaimana, misalkan bagaimana perasaan hari ini? Dan belajar hari ini. Nah, oke. Saya nanti bisa dijawab oleh peserta yang senang, biasa, atau apa ya jawaban yang lainnya luar biasa misalkan ya. Nah, ini kemudian kita send atau kita kirim, nanti kita bisa tampilkan hasil pollingnya. Nah, nanti Bapak Ibu yang menjawab itu nanti langsung dia bisa muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kita dengan menggunakan fasilitas ini Bapak Ibu bisa nanti juga istilahnya interaktif dengan peserta ya Bapak Ibu. Selain kita bisa memberikan polling, kita bisa Q&A, kita juga bisa berbagi layar dengan teman-teman, berbagai file, berbagi materi, kita juga bisa langsung melihat polling ini. Nah, Coach Nana ada di sini, juga ada Pak Ahmad, ada Bu Yenti yang sekarang bergabung, ada Pak Habibi. Nah, ini bisa langsung melihat polling saya. Oh, sudah ada yang menjawab juga nih ya pollingnya nih. Kita juga bisa lihat ini Bapak Ibu hasil pollingnya. Jadi misalkan kita contoh nih ya sedang mengadakan meet gitu ya, pemilihan ketua RT. Jangan ya, jangan pemilihan ketua RT. Atau apa ya Coach Diani, enaknya apa ya? Pollingnya biasanya Coach Diani pollingnya apa nih biasanya? Kalau sama peserta didik. Kalau sama peserta didik biasanya polling apa nih? Coach. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Ya. Betul sekali. Pernah nggak polling tentang pemilihan tempat rekreasi gitu? Boleh itu. Boleh, bisa boleh ya, mantap. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa banyak mengeksplor ya Bapak Ibu fasilitas-fasilitas yang ada di apa namanya Google Workspace ini, dan Bapak Ibu silakan dimanfaatkan mumpung difasilitasi oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang satu akun Workspace yang luar biasa, dan itu Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk kepentingan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini. Nah, kita juga bisa nih kalau Bapak Ibu ingin kerja kelompok. Dulu kan kita nggak kerja kelompok kok online, gimana ya? Nah, dalam bayangan kita tuh kan kerja kelompok mesti harus ketemu ya Coach Diani ya. Tapi dengan adanya Google Workspace ini, kita bisa kerja kelompok secara online. Dengan apa? Fasilitas apa? Breakout room. Nah, nanti misalkan nih peserta didik Bapak Ibu ada 20. Mau dibagi setiap kelompok ada 5 anak. Berarti Bapak Ibu tinggal buat aja 4 breakout room. Sehingga di setiap breakout room nanti ada 4 anak atau ada 5 anak. Nah, seperti itu ya. Mereka silakan berdiskusi. Nanti kalau sudah kembali lagi ke kelompok besar atau ke main room seperti ini, nanti mereka bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan tadi. Nah, di situ. Nah, itu yang tentang Meet. Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan, Bapak Ibu, apa sih perbedaannya? Kenapa kok kita harus pakai Workspace? Nah, kenapa kok kita harus berpindah ke yang akun Workspace? Nah, seperti itu. Oke, itu yang untuk Meet. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di yang ketiga, kita akan belajar yang namanya Jamboard. Nah, Jamboard itu Bapak Ibu bisa diakses langsung melalui titik 9 ya Bapak Ibu.
Nah, ini titik 9 Jamboard ini, atau Bapak Ibu juga bisa akses langsung di Google Meet. Nah, kenapa kok hari ini kita apa namanya? Kok kita hari ini belajarnya satu paket? Nah, kenapa? Karena dari Google Meet kita juga bisa langsung membuat papan tulis virtual atau Jamboard tadi. Fungsinya untuk apa sih, Coach? Kalau kita kok harus buat papan tulis virtual ini? Ya, ini sebagai pengganti papan tulis manual yang ada di belakang Bapak Ibu. Daripada ketika Bapak Ibu menjelaskan, masih harus tulis-tulis ke belakang, masih harus berdiri. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya papan tulis virtual atau Jamboard ini. Dan Jamboard ini fungsinya Bapak Ibu itu not only for apa ya, untuk membuat sebuah tulisan atau coretan, tetapi Bapak Ibu itu kita juga bisa menjadikan papan tulis virtual itu sebagai tempat kita untuk apa ya, assessment kepada anak-anak ya. Kok bisa sih, masa bisa nih kita assessment dari Jamboard atau dari papan tulis virtual? Bisa Bapak Ibu, karena apa? Karena kita bisa membuat ya soal-soal dari sini. Contoh ya, misalkan saya ingin membuat sebuah soal nih ya, soal assessment nih, misalkan di sini ada fasilitas kita bisa, misalkan luar biasa ini Ibu Yenti Tiara udah bergabung, misalkan 5 kali 10 nih, kita ingin assessment langsung. Nah, coba nih Bu Yenti yang sudah, ya Bu Yenti ya bener ya, Bu Yenti Tiara yang sudah gabung, silakan Bu Yenti menjawab pertanyaan yang saya berikan. Boleh jawabannya pakai stick note misalkan, nah, boleh langsung diketik di situ atau ditulis, boleh pakai sticky note. Nah, wah tuh udah langsung dijawab kan ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Papan tulis virtual ini atau Jamboard ini bisa kita manfaatkan untuk assessment juga ke anak-anak. Kita juga bisa bahasanya itu melakukan penilaian langsung nih, penilaian langsung kepada anak-anak dengan ini. Nah, Pak, kan saya punya 20 anak atau lebih nih Pak ya, dalam satu kelas. Bagaimana kalau saya punya satu soal itu pengen dikerjakan oleh 20 anak? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik, kalau ini untuk contoh nih, saya membuat ini untuk misalkan pekerjaannya si Nana misalkan ya. Karena hari ini ada Nana, oke saya save. Nah, Nana ini papan tulis kamu ya. Kamu nanti silakan pekerjakan di sini. Kemudian saya akan tambahkan di slide yang kedua, saya ingin ini nanti jadi papan tulisnya, saya ganti warnanya ini Yenti ya tadi ya namanya ya. Oke. Kita akan uji coba ya, Yenti. Oke. Nah, kemudian saya simpan. Nah, ini papan tulisnya si Yenti. Nah, saya bisa memberikan soal yang sama Bapak Ibu kepada Nana dan juga kepada Yenti, tetapi dengan slide yang berbeda-beda. Maka Bapak Ibu tinggal klik aja nih, sebanyak siswanya Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu bisa kolaborasi bersama anak-anak. Jadi misalkan nih, Coach Nana kebetulan gabung nih hari ini di sini. Nah, Coach Nana ini area workspace-nya Coach Nana. Kalau yang di kedua nanti area workspace-nya Ibu Yenti. Yang ketiga misalkan ini area workspace-nya untuk Coach Diani misalkan ya. Diani nih. Oke, saya buatkan juga di sini. Warnanya yang beda ya. Pinky-pinky aja deh. Sesuai konsepnya Coach Diani hari ini kan pakai pinky-pinky ya. Saya buatkan yang pinky-pinky ya. Oke, nah ini papan virtualnya Coach Diani. Artinya Bapak Ibu, kita bisa dalam satu papan ini, kita bisa kerja bareng, bisa bekerja bersama-sama, tapi kita juga bisa kolaborasi bersama peserta didik kita. Nah, Coach, bagaimana jika peserta didik kita ini dia tidak gabung Coach, tidak ada di dalam sini. Nah, maka diundang Bapak Ibu di-invite. Bagaimana cara invite-nya? Bapak Ibu di pojok paling atas itu, Bapak Ibu akan selalu ketemu sama yang titik blok warna biru, itu bertuliskan bagikan atau share. Ya, nah itu tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah, silakan di-share kepada siapa saja yang ingin Bapak Ibu undang. Nah, contoh nih ya, saya ingin share ini untuk umum deh. Siapa aja bisa bergabung misalkan. Dan dia bisa sebagai editor. Nah, atau karena hari ini pesertanya adalah dari UIN, maka saya hanya memilih yang hanya peserta UIN aja yang boleh masuk ke sini dan link. Nah, saya akan coba share ke admin. Coba admin, tolong di-share ya di komennya YouTube. Nanti kita akan cek nih Bapak Ibu, apakah ada yang bisa bergabung secara langsung gitu ya. Nah, oke. Nah, artinya apa Bapak Ibu?
kita bisa membuat Jamboard ini dari titik 9 tadi, atau bisa juga langsung dari Google Meet. Kenapa seperti itu? Ini untuk memudahkan, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Google, Coach Diani, itu membangun sebuah ekosistem, di mana ketika salah satu dari kita, satu file itu harapannya bisa dimanfaatkan untuk bisa dikolaborasikan dengan file yang lain. Seperti kemarin ya, ketika kita buka file Microsoft, kita membuka file Gmail, di sana ada kalender, di sana ada juga task atau penugasan, ada juga Google Keep, ada juga chat. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Kita bisa kolaborasi. Nah, seperti yang sedang kita lakukan ini hari ini. Wah, Bapak Ibu, wah sudah banyak yang masuk nih Coach Diani. Banyak yang gabung juga nih. Teman-teman kita, para peserta. Nah, ada yang menjawab 50. Itu, ada yang sekedar. Iya, langsung mereka. Iya, semuanya langsung praktek. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan di halaman 1 ini penuh, banyak audiensnya, Bapak Ibu bisa pindah juga di halaman kedua. Nah, coba misalkan nih, kita punya assessment, mengassessment sekitar ini yang baru gabung ada 26 orang ya, 26 orang bergabung di Jamboard kita. Anggaplah itu peserta didik kita. Nah, kita akan lebih mudah kan ya Bapak Ibu atau Coach Diani untuk kita melakukan ini. Pernah nggak Coach Diani memanfaatkan ini? Biasanya untuk apa nih Coach Diani? Nah, kalau saya biasanya Coach, karena saya guru bahasa Indonesia, nah anak-anak biasanya saya suruh misalkan melanjutkan Coach, melanjutkan tulisan atau pantun mungkin biasanya seperti itu. Nah, anak-anak bisa langsung interaktif lah, wow. Ya kan? Langsung wah interaktif, iya ya, kenapa nggak terpikirkan jawabannya. Ya? Benar. Yes, bagus, keren sekali. Nah, itu Bapak Ibu tuh sharing pengalaman yang luar biasa tuh dari Coach Diani, Bapak Ibu bisa nggak hanya sekedar coret-coret ya, Bapak Ibu bisa ketik juga nih, ada tombol di sampingnya tuh ada kotak teks, Bapak Ibu juga bisa langsung kotak teks. Bapak Ibu juga bisa buat save nih, seperti nggak tahu nih Ibu siapa atau Bapak siapa ini yang baru saja membuat save nih. Nah, ini juga bisa. Jadi ini bisa Bapak Ibu juga manfaatkan untuk pembelajaran seperti itu. Wah, gimana nih Coach? Keren nggak materi kita hari ini nih? 3 materi utama yang sekali. Sudah banyak komentarnya yang luar biasa hari ini. Dari 2 hari kemarin tuh sudah sangat bermanfaat pastinya. Jadi tools Google itu memang sebenarnya berkesinambungan gitu ya Coach ya. Jadi bisa dibuka di Google, bisa ditambahkan aplikasi yang lain. Nah, itu namanya yang saya sampaikan tadi Coach, ekosistem. Jadi Google itu membangun sebuah ekosistem di mana Bapak Ibu nggak perlu kemana-mana nih kalau pengen, contoh tadi ya, pengen pembelajaran berbasis digital, pengen ketemu sama siswanya tapi juga pengen interaktif. Dari Meet kita bisa langsung ke Jamboard. Ya kan Coach? Keren sekali jadinya. Jadi bisa langsung terkoneksi gitu. Baik, mungkin di akhir Coach, sebelum kita akhiri nih, saya ingin menyampaikan tentang tugas Bapak Ibu ya, yang sudah di-share di classroom masing-masing Bapak Ibu. Jadi yang pertama, saya ingin sampaikan Coach Diani, kemarin tuh banyak yang gafok nih, gagal fokus dengan tugasnya ini Coach Diani. Jadi, saya ingin menyampaikan beberapa kesalahan saja ya Bapak Ibu, kesalahan ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mendownload file ini ya Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu klik ini di classroom Bapak Ibu masing-masing, itu sudah langsung akan terbuka atas nama Bapak Ibu masing-masing. Jadi nggak perlu di-download kemudian dikerjakan manual baru di-upload lagi, nggak perlu. Jadi Bapak Ibu ngerjainnya langsung dari classroom sini, correct? Gitu ya Coach Diani ya? Jadi nggak perlu di-download dulu, jadi Bapak Ibu langsung saja ambil dari sini, kemudian dibuka ya, contoh seperti ini ya, saya buka, nah Bapak Ibu kerjakan. Diminta Coach Andre untuk ini, diminta Coach Andre untuk ini, screenshot. Jadi Bapak Ibu hanya ngirim screenshot saja, ya, Bapak Ibu hanya kirim screenshot saja. Nah, Coach, saya bingung nih Coach, gimana cara screenshotnya atau jawabannya itu seperti apa? Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena di sini sudah kita sediakan juga simak panduan cara mengerjakan tryout, ya. Simak cara mengerjakan tryout. Nah, itu Bapak Ibu klik, tinggal diklik saja. Nah, contoh nih, ini yang sudah terbuka ya, misalkan, nah contoh seperti ini. Di slide nomor 5, gunakan Omnibox Chrome untuk menelusuri referensi mengenai hari bumi, misalkan. Nah, Bapak Ibu bingung, buka panduannya. Ya, dibuka panduannya, kemudian Bapak Ibu bisa
langsung melihat seperti apa sih ya cara mengisinya yang soal di slide nomor 5 ini. Nah, Bapak Ibu buka di panduannya. Oh, slide nomor 5 itu cara mengisinya seperti ini. Nah, ini yang kemarin saya lihat ya, Coach Diani ya. Bapak Ibu itu keren-keren gitu ya. Di sini kan perintahnya mencari mengenai hari bumi. Ternyata itu ada yang mencari hari kiamat, Coach. Saya sampai takut situ. Akhirnya saya kasih nilai 100 itu sudah, Coach. Ternyata teman-teman interaktif sekali, Coach. Langsung disesuaikan sama pembelajaran mereka gitu, Coach. Wah, tentang hari kiamat, tentang tentang puasa gitu. Jadi, keren lah pokoknya peserta ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan kecilnya adalah ketika Bapak Ibu diminta seperti ini. Nah, di sini kan contohnya harus mengetikkan hari bumi. Boleh omnibox yang ada di atas atau omnibox yang ada di bawah. Nah, tetapi sudah benar sih ada yang mengetik seperti ini, tetapi dia tidak memunculkan ini, Coach Diani. Boleh nggak kira-kira nggak memunculkan akunnya ini, terus di screenshot gitu. Menurut Coach Diani gimana? Takutnya akunnya tetangga sebelah, Coach. Oke, gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok kita harus menampilkan menampilkan akun kita? Karena kita ingin tahu Bapak Ibu bener nggak sih ini yang mengerjakan? Wah, berarti salah, Coach ya punya saya kemarin. Jangan khawatir Bapak Ibu, bukan salah tapi kurang benar saja. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti di screenshot ulang, kirim lagi di yang tugas kemarin. Nah, pasti nanti nilainya akan berubah. Yang kemarin tadinya hanya dapat 80, pasti akan naik nih jadi 85 atau jadi 90 atau mungkin perfecto jadi dapat 100 misalkan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya cara mengerjakannya. Jadi nggak perlu keluar dari classroom. Cukup semuanya ada Bapak Ibu kerjakan dari dalam classroom. Ini karena sudah tryout-nya ini sudah kita sesuaikan dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Coach, gimana ya nanti kalau saya masih bingung? Contoh nih kemarin, Coach itu ada pertanyaan kita harus diminta membuat Google Groups, tetapi ternyata kita nggak bisa. Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya, di soalnya ya. Nah, soalnya nih, kemarin kan yang banyak ditanyakan tuh nggak bisa membuat Google Group gitu ya. Nah, di yang soal, nah ini dia. Saya coba buka ya Bapak Ibu. Buat Google Group baru dan beri judul kelas nama Anda. Oke. Nah, ternyata ya buatnya macam-macam sih ya. Ya bebas-bebas aja ya kalau nama ya. Nah, kalau kita cek di panduannya, seperti apa sih Coach panduannya kalau membuat Google Group dengan kelas nama kita. Nah, ini contoh. Kita buat ya, kita cek ya. Berarti kelas uji coba. Nah, atau kalau nama Bapak Ibu berarti kelas Diani, kelas Nana, kelas Ahmad. Nah, seperti itu contohnya. Nah, Coach, kemarin kita nggak bisa membuat seperti ini. Kenapa? Bisa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalkan diminta membuat ini kan kemudian muncul seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini akunnya khusus akun UIN, tapi Bapak Ibu bisa buatnya dengan cara apa? Tinggal klik yang di bawah pakai Google Group. Karena yang diminta kan kita pakainya Google Group. Coba Bapak Ibu cek di panduan. Nah, pakainya boleh pakai akunnya yang ada di situ atau boleh pakai Google Group. Nah, Bapak Ibu bisa membuatnya pakai Google Group. Kalau misalkan yang UIN Malang memang tidak diberi akses untuk membuat grup, Bapak Ibu bisa memilih yang pakai Google Group. Jadi nanti nama grupnya pakai nama emailnya itu pakai email Google Group. Jadi bisa ya Bapak Ibu, bukan nggak bisa. Jadi kemarin tuh saya lihat Coach Diani di classroom tuh banyak yang stres tuh. Aduh, saya nggak bisa, sampai ada yang nggak diisi sampean. Karena tryout-nya tuh dikosongin semua yang giliran ini. Nah, jadi ini sekarang udah kita buka. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata masih bingung, nah kita punya media nih Bapak Ibu. Nah, ini di sini saya rajin sekali menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu misalkan ada kesulitan, selain bisa bertanya langsung di classroom-nya, kita punya yang namanya chat ya, grup chat info BIB LPDB Kemenak UIN Malang. Bapak Ibu bisa tanya di sana. Insya Allah saya, Coach Diani, Coach Nana dan Coach Viro besok akan akan terus memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu nih. Nah seperti ini. Contoh nih ada yang bertanya tentang Coach, ini saya kok nggak bisa buka filenya nih. Nah ini saya tiktokan nih sama Pak siapa ya? Pak Umam Khairun, nggak tahu Pak Umam ini dari mana. Beliau bertanya, kenapa saya nggak bisa buka Coach? Nah, ini kita sharing nih sama beliaunya. Sampai malam jam berapa ini ya? Kemarin sampai jam 10 malam tuh saya masih ada aja yang bertanya Coach Diani. Jadi, kita tetap layani ya Bapak Ibu ya. Jadi, silakan jika punya kesulitan, kami dari tim trainer ini siap bantu Bapak Ibu. Jangan putus asa, jangan menyerah, karena
Ini untuk siapa? Untuk anak didik kita nanti. Oke, terima kasih Coach Diani. Saya kembalikan ke Coach Diani. Iya, baik. Satu pertanyaan saja, Coach. Ini yang Boleh, untuk di boleh. Google Classroom ya. Yap. Tandanya kalau kita sudah mengerjakan. Nah, ini biasanya Ibu Bapak juga kurang tahu, Coach. Ini ada yang bertanya. Baik, Tandanya kalau iya. kita sudah mengerjakan, kan pasti ada tandanya perbedaan dari awal dan setelahnya, Oke, Coach. benar. Jadi kalau yang di materi ini kan Bapak Ibu hanya diminta membaca nih ya. Kalau udah dibaca, itu jangan lupa di pojok kanan di turn in Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu kalau baca ini udah tahu ya Coach ya. Jika sudah menulis di kolom komentar hal apa yang Anda pelajari, jangan lupa klik mark as down atau di turn in kalau misalkan di tugas-tugasnya ya Coach ya. Nah, kalau udah di turn in, udah di mark as down Bapak Ibu, nanti ini akan berubah warna menjadi abu-abu. Benar ya Coach ya? Seperti itu ya? Iya, betul. Berarti kalau Oke. sudah selesai tidak menyala lagi ya, Coach? Yes, Warnanya. jadi ini langsung panelnya ini berubah menjadi abu-abu. Artinya Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan. Jadi kalau masih warnanya menyala seperti ini, masih berwarna menyala, artinya Bapak Ibu belum menyelesaikan tugasnya. Atau, loh, saya kok sudah ngerjain nih, kok ternyata nyala lagi ya? Berarti file itu kita kembalikan, karena ada yang masih perlu diperbaiki. Oke, seperti itu. Gitu ya Coach Diani ya? Iya, siap Coach. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas semangatnya di siang hari ini. Baik, untuk pertanyaan seperti biasa bisa lewat Google Chat, bisa lewat Classroom masing-masing. Ibu Bapak bisa memutar kembali video ini jika memang masih ada kesulitan. Kami siap melayani, kami siap menjawab pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian. Gitu, Coach? Oke, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas partisipasinya yang menghadiri live season hari ini. Bisa diputar kembali YouTube-nya, kemudian jika ada banyak pertanyaan silakan di Classroom masing-masing atau Google Chat di akun Ibu Bapak sekalian. Baik, sepertinya sudah lebih-lebih nih jamnya ya Coach ya, pasti luar biasa, Ya, karena benar, luar semangatnya Ibu biasa. Bapak juga luar biasa, selalu luar biasa. Ini baru 2 hari, sudah luar biasa, sedangkan ke depannya kita akan masih bertemu kembali. Pastinya untuk Ibu Bapak sekalian untuk materi-materi selanjutnya. Baik, untuk hari ini akan kami akhiri. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kelakuan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Coach Diani.